Iya, iya. Jadi dibagi antara teks drama dengan teks cerpen. Jadi teks cerpen itu tidak full sampai akhirnya itu sebenarnya ingin menghasilkan mencipta dari hasil cerpen dan menganalisis, tapi baru menghasilkan yang menganalisis cerpennya. Oke. Kalau gitu, saya boleh tahu nggak tujuan pembelajarannya Bu kira-kira apa? Kalau pengetahuannya menganalisis struktur, kaidah, dan struktur, kaidah kebahasaan dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Pembelajaran tambahan. Tujuan pembelajarannya kan yang ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi yang baru tersampaikan itu yang pengetahuan. Nah, yang keterampilan dulu. Nah, tujuannya yang di keterampilan itu membuat objek atau karya. Iya, betul. Oke. Oh, jadi itu ya Bu yang menjadi tujuannya. Nah, kalau kita tahu nih udah tahu tujuannya, berarti membuat karya. Berarti difokuskan pada proyek, pada karya siswa membuat sebuah teks cerpen. Itu sebenarnya di semester 1 itu sudah mengetahukan teorinya gitu ya. Jadi kalau seperti itu karya pengembangan yang kita mau melakukan di semester depan mengenai teks. Yang pasti itu kalau itu kan takutnya lupa, apalagi potong liburan. Nah, itu harus mengulang sedikit lagi teorinya dari teks cerpen tersebut, dan yang diutamakan adalah memberi terus kalau saya sih biasanya tidak hal cerpen saya nggak ada ini ya, Ada rujukan. rujukan gitu. Misalnya cari dibaca dulu, yang menarik, yang cocok dengan kehidupan siswa, harapan siswa di sekolah apa itu yang saya ambil dan kemudian dicerna. Oh iya, saya juga pernah lihat tuh di Kompas gitu, ada kode cerpen ya kan, terus di dulu ya, ada kalau saya di Kompas itu kalau nggak salah setiap minggu tuh. Itu di Kompas bisa ada yang cerita Kalau misalnya kita mau akses Kompas itu ada yang itu kumpulan cerpen yang di internet itu yang tadi ceritanya itu yang soalnya cocok saya untuk robek. dipahami dengan Terus yang karakter kita di sekolah kita. Baru saya tayangkan itu pakai itu. Nah, itu yang pertama contohnya. Nah, yang kedua bagus di misalnya kita ajak ke perpustakaan dan kemudian contoh-contoh kumpulan cerpen yang ada di ya, jadi contoh kemudian ini berdasarkan pengalaman gitu atau dicampur gitu ya, imajinasi plus tadi termasuk strategi ya, strateginya bisa berupa contoh, kemudian pergi ke perpus ya, atau pengalaman pribadi anak ya. ya ada kesulitannya itu saya memilih contoh-contoh cerpen yang benar-benar ini pendek agar siswa tertarik untuk membaca dulu gitu. kita tes dulu yang pendek. Kalau ada mungkin dari isinya juga ya, kalau siswa itu tertarik dengan cerpen tersebut pasti kemauan membaca cerpen tersebut juga akan semangat. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan contoh yang terlalu panjang, itu biasanya malas gitu, siswa kanak-kanak memang terlalu panjang, malas bacanya gitu. Jadi kesulitannya itu malas budayanya ya, budaya membacanya itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan budaya membaca siswa itu. Jadi identifikasi masalah yang kelihatan sama kita itu adalah bagaimana cara meningkatkan minat baca agar kalau minatnya bacanya banyak, otomatis dia punya banyak pengalaman gitu ya, dia bisa membaca Sama untuk dia itu merangkai dari mana pengalaman sudah banyak, imajinasi sudah dapat, tapi untuk
minat baca meningkat, kemudian buat anak yang mau membaca, kemudian bagaimana cara mereka bisa memperhatikan kata atau ekspor gitu ya, membuat pengalaman sudah banyak, imajinasi sudah dapat, tapi untuk dari skala 1 sampai dengan 10.000 ya. Dari 1 sampai dengan 10. kan berbeda-beda. Kalau bicara tulis itu 5 5 ya. ya. Oh, lumayan ya. Iya, karena yang benar-benar fisik ya kalau dari kita kenali karakter itu yang di setiap kelas kan memang ada Apa ya yang bisa membuat minat baca meningkat, kemudian membuat anak yang mau membaca itu, kemudian bagaimana cara mereka bisa memperhatikan kata atau ekspor gitu ya, membuat rangkaian kata dalam cerpen itu mungkin yang bisa diterapkan. kalau untuk yang masalah juga itu memang harus selesaikan yang masalah pertama dulu nih ya bacanya dulu. Kalau saya ya caranya gitu dulu, cari yang benar-benar ini anak muda ceritanya relate ya, ya, relate sama mereka ya, cerita itu yang pertama dari pilihan tema. iya pilihan tema tuh. Kemudian yang kedua tadi yang jangan mencari yang terlalu panjang dulu cerpennya, pendek-pendek untuk meningkatkan budaya membaca. Kemudian yang kedua tadi supaya pembelajaran bahasanya bisa gitu ya di cerpen yang pertama itu ya harus banyak membaca sumber beberapa cerpen supaya ada bayangan bahasanya. Kemudian yang kedua dengan berbeda pengalaman antar teman sejawat ya berdiskusi atau berkelompok. Seru ya dia. Pengen seperti itu. Soalnya juga masalahnya ya seperti itu. Kita ada kan ada apa Iya. sambil Ada yang mau perbaikan. iya di apa sih di dalam lagi baru kita Iya. nah kalau misalnya murninya itu kan 5 dari 40 siswa. Ada Nanti teman. setelah kita beri contoh misalnya gitu ya dari pengetahuan gitu, atau kita bicara tentang metode sepertinya itu bisa naik banyak, tapi pasti ada tersisa di tiap kelasnya itu ada 5 juga sebenarnya 5 itu yang benar-benar susah gitu ya susah Iya. Kalau misalnya seperti itu, ada ide kemudian anak sekarang tuh posisinya di 5. Kira-kira dengan ide yang tadi disebutkan, cara-cara yang disebutkan bisa berapa? Berapa nih? Naiknya berapa dengan cara yang disebutkan? antara 7 atau 8 jadi naik 2 Dua atau tiga ya, mudah-mudahan ini benar. Iya. Kira ada nggak sih orang yang bisa diajak kerja sama atau narasumber yang bisa membantu Lutfi dalam mewujudkan ide? kalau untuk kerjasama di luar ya misalnya cerita atau apa karena saya juga Ini kemarin latihan. ruang Tiap hari pertama itu latihan. keluar ya jadi paling misalnya kuliah ya jadi dosen atau ada sih yang menurut virtual alhamdulillah. Mau dibawa ke kelas atau online atau Kalau untuk awal bisa online ya kalau untuk awal-awal karena kan jauh ya rumahnya itu di Jakarta, takutnya ketersediaan dari misi ajarannya itu mau tidak kalau langsung
kira-kira kapan tuh deh ekspresinya? Dulu kayak gitu setelah menyelesaikan yang bab buah di semester 2 itu dulu. Berarti mungkin ada di akhir ya. Iya betul ya. Siap. Iya deh Putri. Putri terima kasih banyak ya Putri. Kalau misalnya saya memberikan aksesnya kurang mohon dimaafkan. Tapi intinya adalah Putri sudah bisa menjabarkan kegiatan yang akan dilakukan di kelas pada saat pembelajaran kita nih. Sudah mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah cerpen yang belum terselesaikan materinya dan nanti akan insya Allah terlaksana di akhir semester. Terima kasih ya Bu Rini. Sama-sama, saya juga tidak Sebelumnya itu kan ibu sudah mengirimkan materi ya salah untuk PJ-nya, Raisya. Kita akan belajar apa hari ini dan sebulan ke depan ya. Kita akan mempelajari. Nah itu yang kemarin baru diresmikan tuh. Iya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat alhamdulillah ya. Nah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan kemarin Putri. Tapi sekarang ada video pemantau kita. Pembelajaran konstruksi cerpen ya, tepatnya di 4.9 karena di dalam karya yang 9 itu ada 3.9 ada 4.9. Untuk 3.9 itu kan menganalisis untuk cerpen itu lebih mudah dibandingkan yang 4.9 yang mengkonstruksi cerpen. Karena kan kalau menganalisis itu kan sudah ada cerpennya, sudah mempelajari unsur-unsur apa saja yang ada di cerpen, kemudian di dalamnya ada temanya apa gitu kan. Tokohnya siapa itu lebih mudah dibandingkan siswa atau peserta didik yang untuk membuat langsung cerpen sendiri. Iya tujuannya jadi kesulitan siswa dalam mengkonstruksi cerpen. Nah, kemarin dari sebelum observasi kita sudah menyepakati ya Bu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya Bu ya. Nah, masalah apa ya Bu kira-kira ya? Makanya dibentuk kelompok. Iya, tutor sebaya ya. Terus yang kedua itu adalah diferensiasi. Jadi saling berkepikiran, jadi saling bertanya antar teman kelompok itu punya ide apa, pengalaman apa, diceritakan, kemudian nanti sudah mempunyai ide atau menghasilkan ide berbagai macam pengalaman dari teman-teman kelompoknya. Iya, jadi karena kesamaan ide, kesamaan usia juga ya, jadi mereka lebih nyambung ya, jadi tutor sebaya itu yang kita sepakati ya, sama kepercayaan makanya Perpustakaan untuk membaca referensi. Oh iya betul. Cerpen. Nah, itu yang kemarin ya, yang sebelumnya ya, pra ya. Nah kemarin kan saya sudah masuk kelas Ibu. Tadi kan teman sudah saya masuk kelas, kemudian saya sudah lihat Ibu, cara Ibu mengajar. Senang sekali akan kelihatan Ibu ya. Ya, lebih senang. Jadi menurut Pertama yang berdiskusi itu pengalaman masing-masing siswa gitu kan. Jadi tahu ini punya pengalaman yang menarik. Ini belum kita, yang B ini, yang C ini dipadukan sehingga menghasilkan sebuah cerita. Ditambah bagi perpustakaan untuk membaca beberapa referensi. Ada ide lagi nih, ditambahin masukin lagi, dimasukkan lagi ke dalam ceritanya sehingga menjadi sebuah cerita. Iya. Nah kemarin di kelas saya juga sudah lihat Ibu mempraktekkan kegiatan tersebut. Jadi tujuan kita pasca observasinya adalah untuk mengetahui apakah untuk memberikan pemahaman bagi kita bersama apakah kegiatan kemarin itu berhasil atau tidak. Yang pertama itu. Nah sekarang menurut Ibu nih kegiatan kemarin bagaimana? Apakah ada
yang perlu ditambah atau tidak? Kalau untuk mengkonstruksinya dari yang ide yang kita itu ya, yang membuat itu tutor sebaya dengan perpustakaan itu sudah cukup baik. Gitu. Hanya mungkin berupa hasilnya ya, setelah ditulis itu apakah divideokan atau presentasi langsung atau mungkin mereka lebih nyaman untuk seperti menceritakan di rumah gitu sambil direkam atau apa gitu. Jadi masih ide-ide yang maksud saya itu hasilnya tuh dipresentasikan dengan apa. Jadi hasil akhir dari siswa, produknya itu seperti apa? yang diinginkan oleh siswa. Video, cerita, kemudian apa lagi tadi? Medianya Mau langsung bercerita langsung, tulisan. iya, atau tulisan. Juga tadi videonya di rumah karena lebih nyaman. Oke, semacam monolog itu. Iya, jadikan monolog gitu kan. Masing-masing siswa itu kan kadang kita mempelajari cerpen itu untuk menulis itu kan nggak suka gitu karena beda-beda siswa. Ada yang suka menulis, ada yang maunya lisan aja bu, tapi kan kita buat cerpen dengan cara mungkin memang menulis juga tapi tidak rapi gitu, hanya berupa oretan tapi lebih senang menceritakannya. Saya sepakati adalah nanti bagaimana cara produk diferensiasi produk hasil akhir siswa tersebut ya. Nah itu saya sudah lihat juga, insya Allah anak-anak senang mengenai tutor sebaya itu. Yang kedua refleksi ya, anak-anak itu pada refleksi, anak-anak itu menyepakati bahwa pembelajaran tersebut menyenangkan dan poinnya salah 8 ya Bu, di sebelum di pra-observasi 8. Nah menurut Ibu tidak termasuk jawaban anak-anak kan jawabannya kan 8-9. Menurut Ibu apakah terjadi tercapai? Tercapai sebagian besar. Masih ada yang memang kurang gitu. Kira-kira apa tuh sebagian besar dan sebagian kecilnya? Boleh saya tercapainya, Oh iya. Kalau yang sebagian besarnya itu hasilnya sudah menurut saya itu sudah memuaskan ya, ceritanya itu menarik gitu. Terus tepat di dalamnya itu kenapa disebut menarik? Karena tuh perpaduan idenya itu terlihat gitu, tidak monoton gitu kan. Kan kalau kita mulai baca udah bosan pertama, alurnya tidak sampai, kemudian yang kedua alurnya tertebak juga kan nggak menarik ya. Kalau menurut saya itu enggak juga, karena pengetahuan dari perpaduan dari pengalaman itu ya berhasilnya ya. berhasil, yang bisa berhasil ya. Ceritanya menarik. Kalau yang sebagian kecilnya apa tuh? Nah itu sebenarnya kita monoton gitu, mudah ditebak, kemudian seperti ceritaan SD ya yang biasa itu ya, yang datar yang seputar masalah keluarga, tapi keluarganya yang kalau menurut saya untuk tingkat SMA itu konflik masalah, misalnya menceritakan ada cerita yang menceritakan konflik rumah tangga di rumahnya gitu ya, tapi kurang banyak itu konfliknya, hanya dasar. Kalau anak itu juga tahunya seperti tadi ya, satu gitu ya, sebenarnya ada beberapa dua konflik gitu ya, Wati punya adik Budi, itu anak SD. Kalau anak SMP, Wati punya adik Budi sama Irwan. Iya. Kalau SMA, Wati punya adik Budi, Irwan sama punya tante namanya Maruna ya. Jadi ada itu ya, ada pengembangan ya, kira-kira ya. Jadi kesimpulannya adalah mungkin kendala yang masih harus diperbaiki pada saat pembelajaran adalah ada sebagian besar dari 30% dari siswa masih memiliki cerita yang monoton, bukan cerita yang monoton. itu sudah diterapkan itu ya. Nah, tutor sebaya menerapkan itu.
luar nih atau karena kita memang terbatas untuk saat ini kan di dalam sekolah dulu, kecuali ditugaskan kan ada yang saya di beberapa kelas tuh mengatur berbeda. Ada yang langsung ayo kita buat kenalan gitu kan, gitu nanti kemudian dilanjutkan. Ada yang ditugaskan di rumah. Nah, sebagian ada yang lebih suka memilih untuk di rumah ditugaskan karena selain referensi di perpustakaan sekolah, mungkin mereka mencari referensi dari perpustakaan yang lain atau media-media online dan juga situasi di luar gitu secara langsung. Jadi mungkin metodenya ditambah dengan contoh-contoh yang bervariasi terhadap 30 orang 30% tersebut ya. Karena kan kalau yang 70% insya Allah sudah memenuhi target ya. Jadi yang 30% itu akan diberikan treatment berbeda berupa pengalihan ide, bisa di media massa, perpustakaan atau pengalaman pribadi. Jadi kira-kira yang mau ibu lakukan ada 30 orang itu apakah mereka mau dipanggil atau mau ada remedi atau bagaimana? Ada media, tapi medianya juga memang untuk yang 30 orang itu. Jadi yang 70 enggak. Ya, itu enggak, yang 30 itu media tapi memang dipanggil dicari dulu beberapa dikelompokkan lagi yang 30 orang itu mereka sukanya mencari idenya seperti apa nih, ini ditentukan yang ini nanti dapatnya maunya mencari idenya langsung di luar, berarti yang ini di rumah. Proses treatmentnya berbeda terus apa mau dilakukan? Ini sebetulnya iya menurut saya tuh mereka lebih banyak ide, masukan ide dari yang momen-momen Ramadan ini sampai Lebaran, sampai itu Lebaran ini. Maksudnya itu banyak ide. Jadi momen karena kalau tadi ya seperti Ramadan ini kan banyak momen mereka kan pasti ya tadi anak SMA bukber pasti udah berderet nih jadwal bukber. Nah, dari pengalaman buka bersamanya bersama teman-temannya bersama keluarganya itu yang pertama momen Ramadan. Yang kedua momen Lebaran pasti biasa berkunjung ke saudara tetangga, apalagi masih biasanya kalau orang tua masih dapat angpau gitu kan. Ya, jadi akan dipanggil, kemudian diberikan remedi berupa treatment khusus, membuat cerita berdasarkan pengalaman yang akan mereka laksanakan dalam waktu dekat ini, gitu ya. Misalnya Lebaran, buka puasa, kemudian Lebaran mengunjungi saudara, gitu ya kira-kira. Wah, kayaknya seru tuh. Oh iya, tapi saya lupa. Kelas 12 sudah ada itu. Ada contoh-contoh cerpen. Untuk itu kan Itu ya. Gimana tuh? Kira-kira cocok nggak? buat karena yang di kelas 12 itu kan juga dari pengalaman ya, dari pengalaman mereka insya Allah tidak plagiat gitu karena kita sudah menekankan dalam plagiat ada salah satu nilai untuk dalam plagiat. Jadi bisa untuk kelas 11 itu melihat referensi contoh dari kelas 12 buku yang kita lanjutkan. Itu berarti ibu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Terkait dengan kegiatan kita ini, apakah membantu, apakah tidak membantu, apakah